Jeblar ledakan. Energi spiritual yang dahsyat menyapu hutan seperti badai, meratakan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Celaan. Energi spiritual berdarah merobek langit dengan gemuruh yang menggetarkan. Setiap kali gelombang biru atau naga merah menyerang, mereka terlempar kembali dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tak satu pun dari mereka yang mampu menandingi kekuatannya. Wajah Su Xuan dan Li Qing memucat pasi, terutama Li Qing, yang dadanya sesak dan napasnya naik turun dengan berat. Meskipun dia memiliki artefak spiritual tingkat tinggi, gelang roh drakonik, dia masih tertahan di level Kuasi Huatian. Jarak kekuatannya dengan Bai Xuan terlalu jauh. Jika Su Xuan tidak memberikan tekanan, Li Qing kemungkinan besar sudah kalah saat ini. Meski begitu, situasinya tidak menggembirakan. Berapa lama kalian bisa bertahan? Tombak berdarah di tangan Bai Xuan bergetar dan aura setajam silat menyapu sekelilingnya. Dia dengan dingin tersenyum pada dua wanita muda itu. Su Xuan mengertakkan giginya saat dia terus mengedarkan mutiara spiritual air padat untuk menahan serangan Bai Xuan yang datang. Aku sudah selesai bermain-main. Aku tidak akan membuang waktu lagi untuk kalian. Jeblar ledakan. Saat kata-katanya mendarat, dia mengencangkan cengkeramannya pada tombaknya yang berdarah dan matanya berubah menjadi dingin. Garis-garis cahaya merah darah menerangi langit di belakangnya, melonjak, dan mengambil bentuk seekor ular piton besar berdarah. Pupil matanya merah dan dipenuhi rasa permusuhan yang mendalam. Roh piton darah. Ekspresi Bai Xuan dingin. Kemudian, tombak di tangannya melesat maju, dibalut cahaya merah yang menyilaukan. Dari belakangnya, piton darah melesat dengan kecepatan luar biasa, memecah angin dengan suara gemuruh bagaikan guntur. Ular raksasa itu meliupkan ekornya, membungkus tombak, dan menerjang ke arah Su Xuan dan lainnya. Gunung air padat. Wajah Su Xuan menegang, dia menggerakkan energi spiritualnya dengan kekuatan penuh, mengeluarkan geraman rendah yang menggetarkan udara. Gelombang biru raksasa terangkat ke langit, menjulang seperti gunung air yang kokoh. Airnya berputar dan bergulung dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan membengkokkan ruang di sekitarnya dengan bobotnya yang menakutkan. Gelang roh drakonik, pembantaian naga. Li Qing juga mengedarkan energi spiritualnya melalui gelang roh drakonik sebanyak yang dia bisa. Dua putaran spiritual meletus, naga merah dan naga luapan terjalin muncul dalam spiral merah. Jebliar-jebliar ledakan. Lonjakan energi spiritual berdesir dan menciptakan badai mengamuk yang menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Kalian pikir bisa mengalahkanku hanya dengan serangan seperti itu? Dia mengepalkan tinjunya, dan seketika, piton raksasa itu melesat maju, aura jahat yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dar-dar ledakan. Piton darah menghantam gunung air biru dengan kekuatan yang mengerikan. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan gunung air runtuh dan meledak, menyemburkan air ke segala arah. Meskipun gunung air biru telah runtuh, piton darah sama sekali tidak terluka. Ia terus bergerak maju dengan aura jahat yang kental, siap untuk menghadapi naga merah yang menantangnya. Gelondang. Dampak yang menghancurkan bumi terdengar, dan kedua naga itu meraung. Gelang roh redup dan terbang mundur, mendarat di tangan Li Qing. Li Qing dan Su Xuan terhuyung mundur, memuntahkan darah segar. Aura mereka yang tadinya berkobar kini redup, menandakan luka berat yang mereka alami akibat serangan dahsyat tadi. Piton darah, tanpa henti, terus meluncurkan serangannya ke arah mereka, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melumpuhkan mereka. Perisai gunung. Kuo Xiong berteriak saat dia melangkah maju. Perisai kuningnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan segudang rune muncul di permukaannya. Jebrang! Jebrang! Piton darah menghantam perisai cahaya dengan suara keras, dan Kuo Xiong hampir tersentak bangun. Dia mundur beberapa langkah saat darah segar mengalir di antara jari-jari tangannya. Kuo Xiong terengah-engah. Lengannya masih bergetar saat dia membalikkan wajahnya yang dipenuhi keringat ke arah Su Xuan dan Li Qing yang pucat dan bertanya melalui giginya, "Apakah kalian baik-baik saja?" Su Xuan dan Li Qing tersenyum pahit. Bai Xuan terlalu kuat. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya, bahkan jika mereka bekerja sama. Kuo Xiong mengertakkan giginya saat dia dengan sungguh-sungguh menyatakan, "Kalian pergi saja. Aku akan menahannya. Kamu tidak bisa melakukan itu sendirian."
Su Xuan mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, lalu tiba-tiba berbalik menoleh ke tempat Su Ling'er bersembunyi. Dia masih memperhatikan mereka dengan wajah penuh kecemasan. Su Xuan menggeram, "Bawa Mu Chen pergi bersamamu." "Kakak!" Su Ling'er sangat cemas dan kesal sehingga matanya berubah merah. Dia menginjak kakinya dengan frustrasi dan keengganan untuk meninggalkan mereka dan melarikan diri. "Kita tak ingin mati sia-sia," balas Su Xuan tegas. Ini adalah pertama kalinya Su Ling'er melihat ekspresi tegas di wajah kakaknya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menggertakkan giginya dan membopong Mu Chen, bersiap untuk melarikan diri. "Haha, sungguh tindakan yang mulia, mengorbankan diri demi menyelamatkan orang lain. Namun, usaha kalian sia-sia." Bai Xuan berkata dengan dingin, tatapannya menusuk tajam ke arah mereka. "Apakah kalian benar-benar beranggapan mampu menghalangi langkahku?" Kuo Xiong dengan dingin balas tersenyum. "Mari kita coba." Mata Bai Xuan berubah dingin. Tanpa peringatan, dia bergerak seperti hantu dan muncul tepat di depan Kuo Xiong. Tombak merah tua mendorong ke depan, dipenuhi dengan aura mencekam. Kuo Xiong terperangah, namun perisai cahayanya yang kuat berhasil terbentuk lagi, tepat pada waktunya. Gelondang! Percikan api berkedip-kedip dan Kuo Xiong kewalahan karena terkejut ketika dia menyaksikan serangkaian retakan dengan cepat menjalar ke permukaan perisainya. "Hancurkan!" Lengan Bai Xuan bergetar dan perisai meledak. Tombak itu melecut ke arah dada Kuo Xiong seperti naga yang terbang dengan kecepatan kilat. Shoo! Gelombang biru naik di antara mereka dan membelokkan tombak, sehingga menembus bahu Kuo Xiong. Kuo Xiong melolong kesakitan saat dia mundur. Darah menyembur dari lubang di bahunya, luka itu membuat seluruh lengannya mati rasa. Su Xuan dan Li Qing segera mengambil posisi bertahan di depan Kuo Xiong. Mereka memelototi Bai Xuan, yang kembali menatap mereka dengan ekspresi mengejek. "Gadis kecil, jika kamu mencoba lari, kakakmu dan temanmu mungkin mati di tanganku." Bai Xuan mengancam sambil tersenyum pada Su Ling'er. Dia masih memegang Mu Chen dan bersiap untuk melarikan diri. Langkahnya terhenti. Gigitan keras pada bibirnya yang kemerahan meninggalkan jejak darah tipis menetes ke bawah. Air mata berkilau membasahi wajah cantiknya, diiringi ekspresi putus asa. Namun, tekadnya bulat. Dia menyeka air mata, berlari meninggalkan tempat itu bersama Mu Chen di belakangnya. Dia tahu bahwa tinggal lebih lama hanya akan membuat semua pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Bai Xuan tersenyum mendengarnya. Ada kilatan ganas di matanya saat tombak berdarah itu bergetar, lalu meledak ke arah kelompok Su Xuan dalam serangan yang kuat. "Haha, kakakmu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Su Ling'er menutupi mulutnya yang merah dengan tangan kecil, lalu dengan kikuk menghapus air matanya. Akhirnya, dia pulih dari situasinya dan menyatakan, "Bai Xuan, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Bai Xuan tersenyum dingin. "Begitukah? Kalau begitu, mari kita tunggu sampai aku membunuh kakakmu dan teman-temanmu. Setelah itu, aku akan menyingkirkanmu." Dia berpaling ke arah ketiga orang yang tampaknya semakin melemah. Tiba-tiba, matanya memperlihatkan ekspresi dingin, dan dia melemparkan tombak berdarah dengan energi yang kuat. "Kakakmu akan mati dengan segera," ancam Bai Xuan dengan senyum tajam saat ia berdiri di atas Su Xuan. Tombak berdarah di tangannya menyerang menuju leher yang putih seperti salju dengan kekuatan yang cukup besar, menciptakan angin kencang di sekitar mereka. Tanpa berbalik, Su Ling'er membayangkan adegan yang terjadi di belakangnya. Dia berhenti dan bahunya bergetar. Tetapi, sebagaimana yang diharapkan Bai Xuan bahwa Su Ling'er akan berbalik dan menyerangnya, dia berbicara dengan suara serak rendah. "Bai Xuan, aku pasti akan menemukanmu. Dan ketika aku melakukannya, aku pasti akan membunuhmu." Hih! Namun sebelum ia bisa melangkah terlalu jauh, lengan yang kuat tiba-tiba menghentikannya. Su Ling'er kaget oleh sentuhan tersebut, dan saat dia menengok ke bawah, ia melihat Mu Chen perlahan-lahan mengangkat kepalanya dari bahunya. Wajahnya merah padam, dan pupil hitam yang pekat sekarang berubah menjadi merah. Ditambah dengan aura yang sangat menyeramkan yang tak dapat dijelaskan di matanya, memberinya penampilan yang mengerikan.
Aura Mu Chen tampak seperti pembunuh yang baru saja keluar dari lapas. Mu Chen, kamu. Su Ling'er juga merasa takut melihat penampilan Mu Chen. Aku seharusnya memastikan bahwa tidak ada yang terjadi padamu. Kalau tidak, kakak dan yang lainnya akan mati sia-sia. Cepat dan tinggalkan aku. Aura jahat tak berujung berdesir keluar dari tubuh Mu Chen, dan dia perlahan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari pipi wanita muda itu. Suara lembut menenangkan emosinya. Jangan khawatir. Aku berjanji tidak ada satupun dari mereka yang akan mati. Su Ling'er berdiri di puncak gunung, menatap dengan mata terbelalak pada penampilan menakutkan Mu Chen. Dia tidak tahu mengapa Mu Chen berkata seperti itu, jadi dia menyeka air matanya dan bertanya, "Apa yang kau rencanakan?" Dia bertanya-tanya apa yang direncanakannya. Baishuan terlalu kuat. Bahkan, kakaknya sendiri mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi, bagaimana mungkin Mu Chen, yang hanya berada di level Rongtian, bisa mengalahkannya? Menunggu kesempatan untuk melarikan diri bersama kakakmu dan yang lainnya. Jauhilah tempat ini dan jangan kembali, mengerti? Tuntut Mu Chen, bahkan ketika kekuatan di matanya melemah dan suaranya semakin serak. Sepertinya ada aura mengerikan yang tak berujung melonjak dalam suaranya, yang membuatnya terdengar seperti orang lain. Su Ling'er merasa ketakutan sehingga ia mundur 2 langkah. Mu Chen tampak seolah-olah sedang berusaha menahan sesuatu. Dia terdiam menatap Mu Chen, lalu mengangguk. Setelah itu Mu Chen berbalik tanpa sepatah kata pun. Dengan gerakan yang cepat seperti kilat, dia meluncur ke arah cakrawala. Suaranya yang serak bergema di atas tanah, "Baishuan, barang yang kamu cari berada di tanganku. Tapi apakah kamu mampu mengambilnya kembali atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu." Baishuan dengan dingin tersenyum saat dia menatap Mu Chen. "Haha. Jadi kamu memutuskan untuk kembali. Mu Chen, kamu..." Su Xuan dan yang lainnya menjadi semakin tertekan karena mereka dengan putus asa berhasil menunda Baishuan untuk memberi waktu untuk Su Ling'er. Tapi sekarang, Mu Chen tiba-tiba datang kembali. Namun, Mu Chen tidak memedulikan apa yang terjadi di kepala mereka. Riak-riak di mata merahnya semakin melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dia dengan erat mengepalkan tangannya, lalu perlahan melonggarkannya. Jika mereka memiliki kekuatan untuk melihat ke dalam tubuhnya, mereka akan menemukan energi mengerikan meluap-luap melalui meridiannya. Tetapi setiap kali itu berdenyut dalam dirinya, meridiannya bergerak sedikit sebagai respons. Aura yang sangat menyeramkan, yang tak dapat dijelaskan, memenuhi dirinya. Namun, rasa sakit ini yang memungkinkan Mu Chen untuk menjaga pikiran tetap jernih, bahkan ketika aura jahat menyerbunya. Benar-benar gila. Tante Jiuyu tak kuasa mengangkat kepalanya saat melihat pembantaian di lautan aura Mu Chen. Energi mengerikan itu merupakan kekuatan yang luar biasa menindas dan unggul dalam merusak pikiran. Begitu pikiran Mu Chen terjerat dalam aura jahat itu, ia akan berubah menjadi boneka pembunuh, selamanya takkan mampu bangkit. Energi mengerikan itu kuat, tetapi juga berisiko. Satu langkah kesalahan Mu Chen akan kehilangan dirinya. Sungguh bocah yang berani. Aku sudah bertindak sejauh ini, namun kamu masih berusaha menipuku? Bodoh sekali. Baishuan dengan dingin tersenyum ketika dia melihat tatapan aneh di mata Mu Chen. Dia tidak merasa terancam dengan perubahan aneh Mu Chen saat ini. Baishuan adalah fase akhir Huatian. Tidakkah akan mudah baginya untuk berurusan dengan anak nakal level Rongtian? Mati! Baishuan melesat ke depan dan tombak berdarah di tangannya berdesir dengan energi spiritual saat merobek udara menuju Mu Chen. Mu Chen, hati-hati! Teriak Su Xuan. Mu Chen tampaknya tidak mendengarkan peringatan mereka. Sesaat sebelum tombak berdarah itu menembus dadanya, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Kretek-kretek bergerak. Tombak yang sangat tajam memancarkan lengkingan yang menusuk telinga saat darah segar mengalir dari tangan Mu Chen ke ujung tombak. Tanda berdarah di kulit Mu Chen menjadi gelap. Ekspresi Baishuan sedikit berubah dan dia mulai merasa tidak enak. Mu Chen ini berbeda dari yang dia temui di dalam harta roh. Mu Chen mencengkeram ujung tombak saat dia mengangkat kepalanya untuk menunjukkan matanya yang merah.
Jeblar ledakan. Aura jahat melonjak keluar dari tubuh Mu Chen seperti lautan berdarah. Garis-garis darah tipis perlahan mengalir di kulit Mu Chen dari tempat-tempat di mana nadinya telah tertusuk. Meskipun Mu Chen sendiri merupakan individu yang kuat, energi mengerikan itu masih terlalu kuat untuk ditanggung oleh tubuhnya. Ini Bai Xuan, Su Xuan, dan yang lainnya semua menyaksikan dengan takjub pemandangan yang akrab di depan mereka. Tubuh mereka bergetar hebat saat dilanda rasa ngeri yang luar biasa. Bukankah ini persis yang terjadi pada pilar iblis hitam saat pertama kali segelnya dilepaskan? Tapi sekarang, energi mengerikan itu jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tapi mengapa ini bisa terjadi pada Mu Chen? Mata Bai Xuan melotot marah saat dia menggeram. Telapak tangannya gemetar saat dia menarik kembali tombak merah darahnya. Dia melangkah maju, lalu menyapu tombak kembali ke arah Mu Chen, kali ini dengan kekuatan yang luar biasa sehingga meninggalkan jejak bayangan yang buram. Jelebar ledakan. Aura jahat melonjak dari tubuh Mu Chen, seperti cangkang baju besi merah. Dia membiarkan tombak tajam Bai Xuan mendekatinya. Shii. Saat tombak bertemu cangkang aura jahat, tombak itu lenyap. Namun, badai tombak masih merobek luka baru di tubuh Mu Chen. Tapi, luka-luka baru itu tak cukup untuk menghentikan Mu Chen. Justru, matanya yang merah semakin pekat warnanya dan raungan yang dalam menggema di tenggorokannya. Dia melepaskannya saat energinya yang luar biasa membentuk tombak berdarah kedua. Shu! Mu Chen gemetar karena lonjakan di tubuhnya dan bentrokannya dengan Bai Xuan. Gelombang kejut yang kuat berdesir dari dampak, dan tebing di dekatnya hancur. Di suatu tebing yang jauh, Su Xuan dan yang lainnya berdiri dan menyaksikan konfrontasi dengan ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka. Mereka menyadari bahwa sekarang, Mu Chen mampu berdiri sendiri melawan Bai Xuan. Kuo Xiong tidak bisa menahan gumamannya saat tercengang. Dari mana dia mendapatkan kekuatan itu? Sesuatu berkedip di mata Su Xuan yang menawan. Itu kekuatan yang sama dengan pilar iblis hitam di harta roh. Dugaanku adalah bahwa Mu Chen telah meminjam aura jahatnya. Ketika Sulinger mendengar hal itu, dia langsung menjadi cemas. Lalu bagaimana dengan Mu Chen? Kurasa dia berusaha memanfaatkan pertarungan ini untuk mengeluarkan aura mengerikan di dalam tubuhnya. Tapi jika benar, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Aura jahat itu sangat liar. Jika Mu Chen tidak menanganinya dengan tepat, dia bisa tertelan olehnya. Aura itu akan menguasai indranya dan mengubahnya menjadi boneka pembunuh. Su Xuan menghela nafas saat dia menatap sosok yang jauh yang diselimuti aura merah. Yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah percaya pada Mu Chen. Gelondang. Wajah Bai Xuan memucat pasi dan kekaguman terpancar di matanya. Dia tidak percaya bahwa Mu Chen mampu menyainginya dalam beberapa pertukaran, dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Seolah-olah kekuatan Mu Chen telah menyusulnya. Apakah dia meminjam energi mengerikan yang menyerang tubuhnya? Sesuatu berkedip di mata Bai Xuan saat dia menatap wajah Mu Chen yang berlumuran darah. Tatapan Mu Chen kosong, tanpa jejak emosi, hanya haus darah yang murni. Bai Xuan menyeringai buas. Apa bedanya kamu dengan seekor binatang buas? Jelas baginya bahwa Mu Chen telah meminjam kekuatan energi jahat, tetapi sebagai konsekuensinya, dia telah kehilangan kontrol dan berubah menjadi boneka pembunuh. Karena kamu terlihat kesakitan, biarkan aku membebaskanmu. Bai Xuan tiba-tiba melompat, memicu gelombang energi spiritual yang dahsyat. Raungannya menggema saat energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya membumbung dari belakangnya, membentuk sosok binatang merah darah raksasa. Rasa permusuhan yang luar biasa menyelimuti langit. Binatang iblis darah, laut peleburan darah. Bai Xuan berteriak ketika binatang merah jambu tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi gelombang darah yang memenuhi segalanya. Gelombang darah yang dahsyat membawa kekuatan penghancur bumi, menyapu langit dan meratakan setiap gunung di jalurnya menjadi debu. Mati!
Bai Xuan menyeringai kejam. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya, senyum mengejek terukir di wajahnya yang terluka. Matanya yang merah menyala, penuh dengan permusuhan. Roar 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 mengaum. Gelombang aura jahat tak berujung menyembur dari tubuh Mu Chen, menciptakan langit berbintang berdarah versinya sendiri. Di langit berdarah ini, seekor harimau putih raksasa dengan mata merah darah terbentuk. Segel ilahi macan putih ini, yang mengandung niat membunuh tanpa batas, perlahan menyatu dengan aura jahat, menjadi kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Langit dan bumi bergetar di hadapannya. Mu Chen melayang di tengah permusuhan yang mengisi langit di sekitarnya. Ketika dia melayang di depan harimau putih besar, senyum mengejek di wajahnya yang berlumuran darah semakin melebar. Kamu yang akan mati. Wah 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 mengaum. Harimau putih melayang di langit berbintang, mata merahnya mengandung keganasan yang bisa memusnahkan dunia. Permusuhan mengerikan dan niat membunuh melonjak ke awan. Semua binatang buas dalam jarak 100 mil pasti akan gemetar ketakutan. Su Xuan dan yang lainnya berdiri di puncak gunung yang jauh dengan keheranan terpampang di seluruh wajah mereka. Itu bukan karena mereka belum pernah melihat Mu Chen mengeksekusi segel ilahi dari macan putih. Itu adalah teknik yang sama yang dia gunakan di Akademi Beichang ketika dia menahan serangan tajam Li Xuantong. Tapi segel ilahi dari macan putih ini jauh lebih beringas dari yang sebelumnya. Mengaum roar roar roar. Harimau putih itu meraung menggelegar ke langit dan melangkah maju dengan gagah. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Blar. Harimau putih dan lautan yang berdarah bentrok dan menciptakan badai yang kuat yang meratakan hutan dan menghancurkan bukit di sekitar mereka. Cihi. Garis-garis harimau bercahaya memancarkan aura ganas. Setiap kali kedua kekuatan bertemu, bagaikan sungai lava yang beradu dengan longsoran salju beku. Segel ilahi macan putih Mu Chen tersohor dengan niat membunuhnya yang tiada tara. Perpaduannya dengan aura jahat semakin memperkuat kekuatannya. Kata-kata tak mampu melukiskan kekuatan mengerikan yang kini terkandung di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Bai Xuan memucat pasi saat melihat apa yang terjadi. Serangan terakhirnya sama sekali tidak berefek pada Mu Chen. Bocah sialan itu masih sadar? Bai Xuan menggertakkan giginya. Monster macam apa dia? Bagaimana dia bisa tetap sadar dengan energi mengerikan yang merusak tubuhnya? Tahan! Tombak berdarah di tangannya bergetar hebat, menuruti perintahnya. Semburan energi spiritualnya beradu dengan lautan berdarah, berusaha mati-matian untuk menangkis serangan Mu Chen yang tiada henti. Roar 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 mengaum. Harimau itu meraung marah di hadapan rintangan, matanya yang merah darah berkobar semakin terang. Tanpa aba-aba, tubuhnya mulai menyusut, namun garis-garis haus darahnya tetap bersinar tajam. Garis-garis bercahaya itu menerjang maju, menyingkirkan lautan darah Bai Xuan di setiap jejak cakarnya. Pertarungan berdarah mewarnai langit, seolah-olah seluruh ruang telah berubah menjadi medan perang Asura yang mengerikan. Blar-blar. Lautan darah terus runtuh di bawah serangan gencar segel ilahi macan putih. Binatang buas itu bagaikan iblis yang tak terhentikan saat menerkam Bai Xuan. Aku tidak percaya kau tidak akan mati hari ini. Teriak Bai Xuan dengan amarah. Matanya memerah saat melihat segel ilahi macan putih yang ganas menghantamnya. Dia adalah seorang ahli di fase akhir level Huatian, namun dia telah dikalahkan dengan telak oleh Mu Chen yang masih berada di fase tengah level Rongtian. Rasa malu dan kekalahan membakar dirinya. Seni pertempuran darah, tombak jiwa darah. Bai Xuan meraung saat dia membentuk segel tangan dengan panik. Energi spiritual berkumpul di sekitarnya, berputar dan membentuk tombak perang berwarna merah darah sepanjang 100 kaki. Warna merahnya bagaikan darah segar yang baru tumpah, memancarkan aura buas yang tak tertahankan. Jelaslah, ini adalah seni spiritual ofensif yang luar biasa kuat. Tombak itu menembus langit dengan aura yang pekat dan sunyi, bertabrakan dengan segel ilahi macan putih dengan kekuatan yang menggetarkan. Blar! Langit dan bumi berguncang hebat saat energi spiritual meledak dengan dahsyat. Mu Chen dan Bai Xuan terlempar ke belakang dengan luka parah, menabrak tebing yang berbeda. Retakan besar menganga di dinding tebing di belakang mereka. Bai Xuan batuk darah segar, matanya berkilat dengan amarah dan ketegangan.
Dia menatap Mu Chen, yang saat itu bangkit dari kawah di gunung tak jauh darinya. Tubuh Mu Chen pun berlumuran darah, membuatnya tampak seperti makhluk berkulit merah. Matanya yang merah masih memancarkan api amarah yang tak terpadamkan. Namun, Mu Chen bersikap seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Dia mengabaikan rasa sakit luar biasa yang pasti dia rasakan, seperti boneka tanpa lelah yang diciptakan hanya untuk bertarung. Bajingan itu! Mata Baishuan berkilat gelap, jantungnya berdebar kencang. Bahkan dia tak bisa menyembunyikan rasa takut yang muncul di hatinya saat menghadapi Mu Chen yang aneh ini. Mu Chen tak peduli dengan kondisinya sendiri, ia hanya membiarkan darah mengalir dari lukanya tanpa henti. Namun, matanya yang merah darah tertuju pada Baishuan. Dia menjilat tetesan darah di sudut bibirnya dan memberikan senyuman buas dan haus darah kepada Baishuan. Shuhu. Mata merahnya menatap Baishuan. Kemudian, dia melesat lagi. Aku akan membunuhmu, bocah. Baishuan meraung saat energi spiritual yang tak terbatas bersiul. Tinju angin yang kuat menghantam Mu Chen. Keduanya menggunakan gerakan terkuat mereka dalam pertarungan sengit selama selusin pertukaran. Luka mereka semakin parah. Lapisan darah di tubuh Mu Chen semakin tebal, dan darah terus menetes saat dia bergerak. Kondisi Baishuan juga tidak jauh lebih baik. Pakaiannya robek dan berlumuran darah. Di antara lukanya terdapat bekas telapak tangan yang hampir menembus dadanya dan mencapai jantungnya. Su Xuan dan yang lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka saat mereka menyaksikan dua pria berlumuran darah itu bertarung. Keduanya benar-benar gila. Blar! Di langit, kedua pria itu kembali bentrok, memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke arah berlawanan. Baishuan gemetar, menggertakkan giginya. Bocah kecil yang gila. Dia mengamati tubuhnya yang penuh luka. Rasa sakit yang hebat membuatnya gemetar, dan kekejaman di matanya mulai digantikan oleh rasa takut. Aku tidak bisa terus seperti ini. Kesadaran orang gila ini telah lama terkikis oleh energi yang sangat jahat. Dia sudah hancur, jadi aku tidak bisa mempertaruhkan nyawaku. Sesuatu di mata Baishuan berkilat. Dia sudah kehilangan kendali atas situasi ini sejak lama. Bagaimana dia bisa berharap dipaksa ke keadaan seperti ini oleh Mu Chen? Baishuan menggertakkan giginya saat sosoknya terbang keluar. Ketika dia mundur, dia mengambil sepotong batu giok hitam dan menghancurkannya dengan kedutan jari-jarinya. Awan hitam tersebar dengan tenang. Seret desir. Namun, saat Baishuan mundur, Mu Chen yang basah kuyup dengan sigap mengejarnya. Serangannya yang tanpa ampun diarahkan ke titik vital Baishuan. Baishuan tidak ingin mempertaruhkan nyawanya, jadi dia mulai mundur perlahan, tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah strategi yang tidak efektif. Mu Chen sudah mengamuk, tepat di depan matanya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Baishuan dilanda amarah. Pada awalnya, dia yakin dia mengendalikan situasi. Namun, kini situasinya berubah menjadi kekacauan yang membuatnya tak bisa mundur, bahkan jika dia menginginkannya. Ia mengarahkan pandangannya ke arah wajah Mu Chen yang dipenuhi dengan tampilan buas. Bibir Baishuan menggigil, "Puki." Cara Mu Chen bertarung tanpa memperhatikan hidupnya telah benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Baishuan. Shu! Mu Chen menekuk dua jarinya, dan cahaya berdarah melonjak. Dia memanfaatkan keterkejutan Baishuan untuk menyerang. Serangannya membawa energi yang sangat jahat, menikam ke arah tenggorokan Baishuan dengan kecepatan kilat. Hati Baishuan mencelos saat kedua telapak tangannya bergerak dengan cepat untuk melindungi tenggorokannya. Mata merah Mu Chen berkedip saat dia memaksa seluruh energi mengerikan dalam tubuhnya mengalir ke dua jarinya. Jari-jarinya berubah menjadi merah darah, bahkan kristal berdarah mulai terbentuk di ujung jarinya. Baishuan merasakan firasat buruk. Namun, sebelum dia bisa mundur, jari Mu Chen telah menembus telapak tangannya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di tubuhnya saat jari Mu Chen, yang tampak seperti tercipta dari darah segar, menembus telapak tangannya. Kekuatan ganas Mu Chen tak berkurang sedikit pun. Setelah menembus telapak tangan Baishuan, Mu Chen kembali mengarahkan serangannya ke tenggorokan Baishuan. Shi! Suara halus terdengar ketika cahaya merah menembus bagian belakang kepala Baishuan.
Tubuh Baishuan menegang, matanya terbelalak lebar. Wajahnya diliputi rasa tak percaya. Bibirnya bergetar, ingin berkata-kata, namun tak ada suara yang keluar. Jari-jari Mu Chen menancap di tenggorokannya. Perlahan, Mu Chen mengangkat matanya yang merah, dan kemerahan di matanya surut, bagaikan gelombang yang kembali ke laut. Pupil dan jiwanya yang kelam kembali pulih. Siapa yang memberitahumu bahwa kesadarku hilang? Aku hanya memanfaatkan energi yang sangat jahat itu. Mu Chen berkata dengan suara serak. Wajahnya berlumuran darah saat dia memberikan sedikit senyum pada Baishuan. Sementara itu, darah masih mengalir keluar dari mulut Baishuan. Jika kamu ingin membunuhku, maka akan ada harga yang harus dibayar. Mu Chen dengan lembut menepuk wajah Baishuan dan memberinya dorongan lembut. Yang terakhir terhuyung sesaat, lalu jatuh ke tanah. Blar-blars. Keduanya mendarat di puncak gunung. Mu Chen, yang terluka parah sejak awal, memuntahkan seteguk darah. Dia melihat ke arah Baishuan, yang matanya terbuka lebar dan darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Baishuan gemetar saat dia balas menatap Mu Chen. Kalian semua, tidak satu pun dari kalian akan dapat melarikan diri. Mu Chen memandang Baishuan, yang perlahan-lahan mengambil napas terakhirnya. Alisnya berkerut. Bahkan di ranjang kematiannya, pria ini masih membuat orang lain tidak nyaman. Tak seorang pun bisa melarikan diri. Apa yang bisa dilakukan Baishuan dalam kondisinya saat ini terhadap mereka? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun merasa gelisah, dia hanya bisa berbaring tengkurap. Dia bahkan tidak bisa bergerak ketika rasa sakit yang hebat menjalar di tubuhnya dan membuatnya mengerti bahwa lukanya sangat serius. Saat ini dia tidak lagi memiliki kemampuan bertarung yang tersisa. Shu! Angin menderu kencang saat Sushuan dan 3 orang lainnya mendarat dengan cepat di puncak gunung. Pemandangan yang mereka saksikan membuat mereka tercengang. Baishuan tergeletak tak bernyawa, dan Mu Chen terkulai tak berdaya. Rasa terkejut melanda mereka, namun segera digantikan oleh tatapan penuh makna yang saling mereka tukarkan. Orang ini benar-benar berhasil membunuh Baishuan. Itu adalah ahli fase akhir Huatian. Apakah kamu baik-baik saja? Su Ling'er segera bergerak maju dan hati-hati mengangkat Mu Chen yang berlumuran darah. Cepat, ayo tinggalkan tempat ini. Mu Chen berkata dengan suara serak dengan sisa energinya. Ketika Sushuan dan yang lain mendengar perkataan Mu Chen, mereka terdiam sejenak. Tanpa banyak pertanyaan, mereka mengangkat Mu Chen dan bergerak dengan cepat. Namun, tepat ketika mereka hendak pergi, tawa samar tiba-tiba terdengar dari langit, membuat tubuh mereka menegang. Haha, sungguh luar biasa. Kalian benar-benar berhasil membunuh Baishuan. Reputasi Akademi Beichang memang teruji. Sushuan dan yang lain segera mengangkat kepala mereka dan melihat seorang pemuda berjubah hitam berdiri di atas pohon, memandang mereka dengan senyuman. Penampilan pemuda itu tidak terlalu luar biasa. Tetapi di tengah alisnya ada tanda naga iblis yang melingkar. Ketika Sushuan dan yang lainnya melihat pemuda berjubah hitam membawa pedang panjang di punggungnya, wajah mereka berubah secara drastis. Molongzi? Ketika Mu Chen mendengar nama itu, hatinya bergetar. Molongzi, peringkat 2 di poster Bounty Akademi Beichang.